Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Ghostbuster yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang fisikawan bernama Erin yang ingin memulai karirnya sebagai dosen. Suatu hari dia mengetahui bahwa buku paranormal yang dia karang bersama dengan temannya yang bernama Abby telah beredar di situs jual beli online. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan karena bisa membuat karirnya menjadi hancur. Ketika dia pergi menemui Abby agar bukunya tidak diperjualbelikan, Erin malah terlibat lagi dalam perburuan hantu. Hal itu pun diketahui pihak kampus yang menyebabkan Erin dipecat dari kampusnya. Lalu Abby mengajak Erin untuk menangkap hantu dan bertekad untuk membuktikan bahwa hantu adalah nyata. Berhasilkah mereka menangkap hantu dan membuktikan bahwa hantu itu nyata? Atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok turis yang berkunjung ke sebuah mansion kuno yang bernama Aldrich Mansion. Mansion ini dibangun pada abad ke-19 oleh keluarga Aldrich. Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan bentuk rumah dan juga properti di dalamnya sehingga mansion ini bisa dijadikan objek wisata setempat. Seorang penjaga Aldrich Mansion menceritakan kisah kelam dari rumah tersebut. Dahulu, putri dari keluarga Aldrich membunuh seluruh pembantu di rumah tersebut. Lalu orang tua gadis ini memutuskan untuk mengurung si gadis di ruang bawah tanah. Saat membawa turis, penjaga ini dengan sengaja membuat sebuah benda jatuh hingga membuat suasana menjadi tegang. Setelah shiftnya selesai, penjaga tersebut mulai diganggu oleh hantu dari gadis tersebut. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Erin yang kini menjadi seorang profesor di Universitas Columbia. Ketika dirinya sedang menunggu jam mata kuliahnya, seorang pria bernama Ed Mulgrave meminta bantuan Erin. Ed bekerja di Aldrich Mansion dan menurut karyawannya ada hantu yang bergentayangan di mansion tersebut. Awalnya Ed tidak percaya, tapi setelah dia melihatnya sendiri, ia pun merasa sangat ketakutan. Sebelum itu dia tidak sengaja menemukan buku karangan Erin dan temannya yang bernama Abby di situs belanja online. Buku itu membahas tentang keberadaan makhluk halus dan hal-hal tentang paranormal. Maka dari itu Ed berharap Erin mau membantunya mengusir hantu tersebut. Saat Ed menunjukkan buku karangan Erin merasa kaget karena buku itu sebenarnya tidak diperjualbelikan. Dengan menyebarnya buku tersebut, Erin khawatir jika karir yang selama ini ia bangun bisa hancur dalam sekejap. Ia pun sangat takut jika pihak universitas mengetahui buku tentang paranormal yang ia buat. Kemudian ia pun mencari tahu siapa yang mempublikasikan bukunya dan ternyata temannya Erin yaitu Abby yang telah menjual buku itu ke beberapa situs online. Erin yang merasa sangat kesal segera pergi ke tempat Abby melakukan penelitian tentang paranormal. Dahulu Abby dan Erin adalah teman semasa kecil yang sama-sama menyukai hal-hal berbau mistis. Mereka sama-sama berprofesi sebagai fisikawan dan mereka pun membuat buku tentang keberadaan makhluk halus. Akan tetapi Erin memutuskan untuk meninggalkan dunia paranormal dan memulai kehidupannya sebagai dosen di universitas besar. Berbeda dengan Abby, Abby tetap mengabdikan dirinya untuk meneliti tentang hantu dan berinisiatif untuk menangkapnya suatu hari nanti. Nah, karena ulah Abby, Erin kemungkinan besar akan dipecat karena buku tentang paranormal yang bertentangan dengan ilmu sains. Erin segera pergi ke laboratorium Abby yang berada di Institut Ilmu Pengetahuan Kenneth P. Higgins. Di sana Erin marah pada Abby karena dia telah mempublikasikan buku itu tanpa sepengetahuannya. Padahal Abby telah berjanji untuk tidak melakukannya. Erin meminta Abby untuk berhenti mengedarkan buku tersebut. Namun Abby memberi alasan bahwa ia tidak mau berhenti memperjualbelikan buku itu karena buku itu adalah sumber penghasilannya. Di sana Erin bertemu dengan rekan baru Abby yang bernama Jillian. Jillian adalah seorang insinyur yang bekerja di institut tersebut. Dia tertarik dengan dunia paranormal dan memutuskan untuk bergabung dengan penelitian Abby. Mereka berdua menjelaskan pada Erin bahwa mereka sedang membuat mesin untuk menangkap hantu. Erin memberitahu Abby bahwa terdapat seorang pria yang meminta tolong padanya untuk mengusir hantu di Aldrich Mansion. Mendengar hal tersebut membuat Abby dan Jillian menjadi tertarik dengan kasus si pria dan meminta Erin untuk mengantarnya ke Aldrich Mansion. Abby berjanji jika Erin mau mengantarnya, dia akan berhenti mempublikasikan buku tersebut. Kemudian mereka bertiga segera pergi menuju ke tempat tersebut. Setelah bertemu dengan Ed dan karyawannya, mereka pun diberi kunci Aldrich Mansion dan segera masuk ke dalamnya. Ed dan karyawannya menolak ikut karena mereka kapok bertemu dengan hantu.
Sesampai di Aldous Mansion, Erin, Abby, dan Jillian langsung memeriksa seluruh ruangan di tempat tersebut. Kemudian sesuatu yang aneh pun terjadi. Secara tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya. Erin mengira bahwa itu adalah ulah dari Abby dan Jillian. Tak lama kemudian, alat pendeteksi hantu milik Abby bergerak dengan cepat. Lalu muncullah hantu dari putri pemilik Aldous Mansion. Abby mulai merekam si hantu sambil merasa kagum karena akhirnya dia bisa melihat hantu di depan matanya sendiri. Saat Erin mencoba berkomunikasi dengan hantu itu, tiba-tiba hantunya memutarkan cairan kental berwarna hijau. Kemudian dengan cepat hantu itu pun kabur entah kemana. Erin, Abby, dan Jillian sangat senang karena akhirnya mereka berhasil melihat hantu dan merekam momen tersebut. Tanpa sepengetahuan Erin, Abby malah mengupload video yang ia rekam ke situs Reddit. Di dalam video itu terdapat wajah Erin yang terlihat sangat girang ketika melihat hantu. Video tersebut pun sampai ke atasan Erin di universitas. Akibatnya Erin harus dipecat dari pekerjaannya karena dinilai tidak profesional dalam menjaga nama baik tempatnya bekerja. Erin pun menjadi marah pada Abby yang sengaja mengupload video itu hingga dia kehilangan pekerjaannya sudah ia impi-impikan. Lalu Abby pun mengajak Erin bergabung dengan grup paranormal lagi. Abby yakin jika grup paranormal mereka berhasil berkembang, mereka akan bisa membantu orang-orang yang memiliki masalah gangguan dari makhluk halus. Tapi tentu saja mereka ini memerlukan banyak modal untuk menciptakan berbagai jenis peralatan paranormal yang bisa digunakan untuk menangkap hantu. Oleh karena itu, mereka pun meminta dana tambahan dari pihak institut yang menaungi mereka saat ini. Ketika bertemu dengan pemimpin institut yang bernama Thomas kaget karena ternyata masih ada perkumpulan tentang hantu di institutnya. Alhasil, permintaan dana pun ditolak oleh Thomas dan mereka juga diusir dari tempat tersebut. Setelah diusir, mereka bertiga ingin membuktikan keberadaan hantu dengan cara menangkapnya dan meneliti lebih lanjut tentang hantu tersebut. Mereka ingin membuktikan pada dunia sains bahwa hantu itu benar-benar ada. Sementara itu, di lain tempat, seorang wanita bernama Patty bekerja sebagai penjaga tiket kereta di sebuah stasiun. Ketika sedang berjaga, dia melihat seorang pria masuk ke tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Patty segera pergi ke tempat tersebut untuk mengusir pria tersebut. Sesampai di sana, dirinya malah melihat sebuah cahaya aneh yang melayang-layang dan ternyata itu adalah sesosok hantu menakutkan dengan mata merah menyala. Patty pun langsung kabur karena ketakutan. Kembali lagi ke Erin, Abby, dan Jillian. Setelah mencari beberapa tempat yang cocok untuk mereka, akhirnya mereka pun menyewa sebuah ruangan untuk digunakan sebagai markas mereka. Selain itu, mereka juga menyebarkan lowongan pekerjaan di bagian resepsionis. Kemudian datanglah seorang pria bernama Kevin yang ingin menjadi resepsionis di kantor mereka. Tugas Kevin adalah menerima telepon dari klien yang ingin menggunakan jasa pemburu hantu. Akan tetapi saat di interview, Abby merasa bahwa Kevin ternyata tidak pintar meskipun wajahnya tampan. Erin bersikeras untuk memperkerjakan Kevin karena wajah Kevin yang tampan. Kevin pun diterima bekerja di tempat itu dan ia akan mulai bekerja pada keesokan harinya. Tak berselang lama mereka bertiga kedatangan tamu yaitu Patty. Patty pun langsung mengajak mereka bertiga ke tempat dirinya melihat hantu. Sesampai di sana, mereka bertiga mulai mencari keberadaan hantu yang meresahkan Patty dan pengunjung lainnya. Ketika mengecek keadaan di rel kereta, mereka melihat langsung sesosok hantu yang dilihat Patty sebelumnya. Dengan alat yang baru mereka ciptakan, mereka mampu mengikat hantu itu dengan gelombang listrik yang sudah dimodifikasi. No. Where are these ghosts coming from? You know what? I gotta get this thing on. This isn't working! Wow. Can this thing get any stronger? Whatever! Move, move, move! Setelah berhasil menyingkirkan hantunya, mereka berempat merasa sangat senang. Kemudian mereka pun menjuluki diri mereka sebagai Ghostbuster. Keesokan harinya mereka bertiga sedang sibuk melihat komentar dari postingan video perburuan hantu yang mereka upload. Sebagian besar dari komentar itu berpikir bahwa itu hanyalah rekayasa. Kemudian mereka pun melanjutkan rancangan peralatan yang lebih fleksibel. Ketika sedang sibuk, Patty datang ke markas mereka dan ia ingin bergabung dengan Ghostbuster. Setelah melihat keseruan Ghostbuster, Patty merasa tertarik untuk ikut bersama mereka. Agar mereka bisa percaya, Patty membawa sebuah mobil yang akan memudahkan pekerjaan mereka. Dengan begini, Patty pun resmi bergabung dengan mereka bertiga. Setelah bekerja keras merancang peralatan baru, mereka pun langsung mencobanya. He's corkscrewing me! Abby, I'll make some adjustments. It's like
Setelah menguji peralatan yang baru dibuat, mereka pun makan siang bersama sambil membicarakan bagaimana Abby dan Erin bisa menjadi teman. Erin bercerita bahwa dulu dirinya pernah melihat hantu, tapi seluruh keluarganya tidak percaya dengan hal tersebut. Bahkan ia pun sampai diejek sebagai orang gila di sekolahnya. Di tengah suasana hatinya yang buruk, Abby pun hadir dan berkata bahwa dia percaya dengan apa yang dilihat oleh Erin. Sejak saat itu mereka menjadi teman dekat. Saat menonton TV, mereka melihat siaran langsung dari Dr. Martin yang tidak percaya dengan hantu. Dirinya menganggap bahwa hantu tidaklah ada dan Ghostbuster hanyalah penipu yang ingin tenar. Kemudian mereka pun mendapatkan telepon dari Teater Stoneburg. Tak butuh waktu lama untuk berpikir, mereka segera mengemasi barang dan segera menuju ke sana. Sesampai di sana, si manajer teater langsung mengantar Ghostbuster ke tempat di mana dia melihat hantu. Mereka segera berkeliling untuk mengecek keadaan. Di salah satu ruangan, Abby menemukan sebuah alat aneh yang memancarkan gelombang listrik. Ia pun segera memanggil seluruh anggota Ghostbuster ke ruangan tersebut. Lalu datanglah Patty yang terlihat ketakutan karena dikejar boneka manekin yang bergerak sendiri. Abby menyimpulkan bahwa boneka itu dirasuki oleh hantu. Mereka segera menembakkan alat baru mereka hingga membuat hantu itu keluar dari tubuh boneka. Akan tetapi si hantu malah menuju ke aula di mana di aula terdapat konser rock. Semua penonton mengira bahwa itu hanya rekayasa untuk memeriahkan konser. Ghostbuster dengan susah payah untuk menangkap hantu tersebut. Dengan peralatan baru yang telah mereka ciptakan, Ghostbuster akhirnya mampu menangkap hantu. Mereka pun sangat senang karena akhirnya mereka mampu mewujudkan cita-cita mereka, yaitu menangkap hantu. Setelah berhasil menangkap hantu, mereka mendapatkan banyak pujian dari masyarakat. Banyak orang yang kagum dengan aksi mereka yang mampu menangkap hantu. Kini Ghostbuster mendapatkan ketenaran di kalangan masyarakat. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata kemunculan hantu akhir-akhir ini adalah ulah dari seorang pria bernama Rowan. Rowan adalah seorang pegawai hotel, akan tetapi sebenarnya dirinya ini adalah okultis. Okultis ini adalah orang yang suka dengan ilmu sihir. Rowan memiliki keinginan untuk menghancurkan dunia karena dulu dia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Bahkan bulian itu masih ia dapatkan hingga sekarang. Oleh karena itu, Rowan menjadi dendam pada orang-orang dan ia memutuskan untuk menyebarkan teror hantu ke seluruh kota. Dialah orang yang telah memasang alat yang mampu memunculkan hantu di suatu tempat. Rowan telah berhasil memunculkan hantu di Aldous Mansion, rel kereta api, dan juga teater Stoneburg. Akan tetapi usahanya itu selalu digagalkan oleh Ghostbuster. Melihat keberhasilan Ghostbuster, Rowan pun semakin benci pada mereka. Di markas Ghostbuster, mereka merayakan keberhasilan mereka dengan berjoget ria. Kemudian mereka pun kedatangan tamu, yaitu Dr. Martin. Sebelumnya, Dr. Martin ini menyangkal kebenaran mengenai hantu dan dirinya menentang keberadaan Ghostbuster. Untuk membuktikan pada Dr. Martin, Erin pun melepaskan hantu yang mereka tangkap tadi. Hantu yang keluar itu langsung menyerang Dr. Martin hingga membuatnya terjatuh dari lantai 2. Kemudian Ghostbuster dibawa ke kantor wali kota Bradley. Wali kota Bradley berbicara bahwa telah terjadi banyak kasus hantu gentayangan di kota. Lalu wali kota secara terang-terangan mendukung tindakan mereka. Namun akan lebih baik jika pemerintah yang menyelesaikan kasus tersebut. Wali kota berkata bahwa Ghostbuster bisa melanjutkan kegiatan mereka. Akan tetapi pihak pemerintahan berpura-pura dengan mengatakan Ghostbuster hanya sekumpulan penipu. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin Ghostbuster berjalan tanpa diketahui oleh masyarakat. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kepanikan di tengah masyarakat. Anak buah wali kota meminta Ghostbuster untuk mengabari mereka jika ada tanda-tanda hantu lagi. Kemudian mereka berempat kembali ke markas untuk menguji peralatan baru yang lebih fleksibel dan tentunya lebih kuat dari sebelumnya. Call a ghost chipper. Hollow laser technology sucks in. Alat-alat yang mereka buat akan sangat memudahkan pekerjaan mereka. Saat sedang meneliti tentang kasus-kasus yang terjadi di kota, mereka menyadari bahwa ada yang aneh dengan kasus-kasus tersebut. Tempat terjadinya penampakan hantu itu membentuk suatu pola, yaitu garis Lee. Garis Lee adalah jalur energi supranatural tersembunyi yang melintas di bumi. Jika garis itu bertemu, maka akan menciptakan sebuah titik pusaran portal yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia para hantu. Mereka yakin orang yang telah membuat mesin yang memunculkan hantu itu adalah orang yang telah berencana untuk membawa banyak hantu dari dunia lain.
Setelah diselidiki, mereka akhirnya mengetahui bahwa orang tersebut adalah Rowan. Patty juga sempat melihat Rowan ketika dia sedang berjaga di stasiun kereta api. Setelah mengetahui identitas Rowan, Ghostbuster segera pergi ke titik pertemuan garis Lee yang berada di sebuah hotel. Markas Rowan berada tepat di bawah hotel tersebut. Di markas Rowan, mereka menemukan Rowan yang sedang bereksperimen dengan mesin raksasa yang bisa membuka portal para hantu. Agar dirinya tidak ditangkap, Rowan pun melakukan bunuh diri. Kemudian Jillian pun segera mematikan mesin tersebut. Setelah kematian Rowan, Abby mengetahui bahwa Rowan membuat mesin itu berdasarkan petunjuk dari buku yang dikarang Abby dan Erin. Kemudian mereka pun segera pulang ke markas mereka. Di tengah jalan, Erin terlibat perkelahian dengan seorang pria yang mengatakan bahwa Erin mengarang cerita tentang hantu saat masih kecil. Erin pun menjadi kesal dan menonjok wajah si pria. Akibatnya, berita tentang pemukulan Erin menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat. Bahkan mantan bosnya merasa menyesal telah memperkerjakan Erin. Erin merasa sangat bersedih dan dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Di rumah, dia sedikit membaca buku yang dimiliki oleh Rowan. Dia sangat terkejut setelah melihat beberapa gambar yang menunjukkan rencana sebenarnya dari Rowan. Rowan sengaja melakukan bunuh diri dan menjadikan dirinya sebagai hantu agar dia bisa menjadi pemimpin para hantu dari dunia lain. Ia pun segera menelpon markas Ghostbuster, akan tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Sementara itu, ketika Abby sedang berada di markas sendirian, dia dirasuki oleh arwah Rowan. Shall bend. Oh, okay. Abby yang telah dirasuki mulai menyerang Patty dan Jillian. Dengan susah payah, Patty dan Jillian mampu mengeluarkan arwah Jillian dari tubuh Abby. This is fun. Akan tetapi, Rowan tidak berhenti sampai di situ saja. Saat Kevin berada di luar, Rowan dengan segera memasuki tubuh Kevin. Dengan menggunakan tubuh Kevin, Rowan mulai membuka portal dan membebaskan hantu-hantu jahat ke dunia manusia. You have to get out of this city! Setelah gagal menghubungi teman-temannya, Erin pergi menemui wali kota untuk memberitahukan rencana jahat Rowan. Namun Erin malah diusir oleh wali kota. Saat perjalanan menuju ke markas Ghostbuster, Erin dikejutkan dengan kemunculan banyak hantu yang dibebaskan oleh Rowan. Di sisi lain, Rowan berhasil menundukkan pemerintah dan membuat mereka menari sesuai keinginannya. Sementara itu, Ghostbuster memulai tugas mereka, yaitu untuk menghentikan rencana Rowan. Dengan peralatan baru, Ghostbuster berhasil mengalahkan banyak hantu jahat. Okay, power up. Slapshot! Gotcha! Oh, impressive. Miss me! Thanks. Lalu mereka pun masuk ke gedung di mana portal itu terbuka. Di sana mereka berhasil mengeluarkan hantu Rowan dari tubuh Kevin. Setelah keluar dari tubuh Kevin, hantu Rowan merubah dirinya menjadi bentuk hantu yang mirip dengan logo Ghostbuster. Wujud Rowan semakin membesar hingga menghancurkan gedung tersebut. Dengan ukuran yang sangat besar, Rowan menghancurkan seluruh kota. Ghostbuster pun mulai merencanakan cara untuk mengalahkan hantu Rowan yang sangat besar. Kemudian mereka memutuskan untuk menutup portal yang menjadi jalur masuk para hantu ke dunia manusia. Akan tetapi portal itu sangat besar sehingga mereka membutuhkan energi yang lebih besar. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menutup portal itu dengan menggunakan daya nuklir yang ada di mobil mereka. It's working! Para hantu jahat serta hantu Rowan berhasil dibawa kembali ke tempat asal mereka. Sayangnya, Abby malah terbawa ke dunia para hantu. Erin pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dirinya segera masuk ke portalnya untuk menyelamatkan Abby. Pada akhirnya, Abby pun dapat diselamatkan dan mereka berhasil melindungi kota dari kehancuran. Aaron! I wasn't gonna leave you twice.
Setelah berhasil menyelamatkan kota, pemerintah secara diam-diam mendanai kegiatan Ghostbuster. Tetapi di muka umum, mereka berpura-pura mengatakan bahwa Ghostbuster adalah penipu. Dengan pendanaan yang mereka dapatkan, Ghostbuster akhirnya mendapatkan fasilitas yang layak untuk melakukan penelitian dan menciptakan alat yang lebih canggih untuk menangkap hantu. Di akhir film, kita akan melihat bahwa Patty mendapatkan sinyal suara aneh yang berbunyi Zul. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.